Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, tugas keempat kuliah Cloud Computing, kita akan instalasi Drupal dengan SAM di Debian pada VirtualBox ya. Jadi Drupal ini mirip dengan CMS kayak di Joomla dan WordPress ya. Yang perlu disiapkan adalah OS Debian-nya. Jadi OS Debian-nya ini sudah terinstall ya di VirtualBox. Lalu kita akan uji coba SAM 177 ini untuk uji coba. Terus ada Drupal, nanti akan saya share ya di kolom deskripsi, juga WinSCP dan Pati ya. Lalu nanti di tugas keempat ini screenshot kirim file Drupal ke Debian, terus langkah awal instalasinya di Drupal ya. Ya nanti bisa di mix, kemudian buat database di Drupal, lalu screenshot Drupalnya yang sudah jadi ya teman-teman ya. Lalu ada beberapa perintah-perintah di Linux ini seperti ini. Oke, baik, akan saya praktekkan caranya ya teman-teman ya. Pertama, Anda gunakan adalah VirtualBox ya. VirtualBox-nya itu seperti ini, dan usahakan Debian-nya itu sudah terinstall ya. Saya pakai Debian yang versi 6.0 ya. Nanti file ISO-nya akan saya share di grup WhatsApp ataupun nanti di kolom deskripsi di video ini. Oke, baik. Pertama akan kita coba masuk ke root dulu. Jadi posisinya teman-teman harus sudah install Debian-nya ya. Oke, Anda masuk root dulu, login root, ROOT, di enter ya. Passwordnya adalah 123456. Jadi buat rootnya sudah di setting dalam bentuk passwordnya adalah 123456 supaya mudah aja untuk kita uji coba dan tes. Lalu kita akan setting IP-nya ya. Setting IP-nya itu di Debian ya. Itu harus dicek dulu. Harus dicek di saya menggunakan nano editornya, nano spasi slash ya etc slash network slash interface ya. Saya ulangi, nano spasi slash etc slash network slash interfaces, lalu di enter. Oke, bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini IP-nya belum disetting ya, IP-nya masih otomatis, masih DHCP ya. Saya akan tes kembali ya, saya akan keluar dari nano ini ya. Saya coba Ctrl X ya. Ctrl X itu untuk keluar ya. Untuk ngecek IP-nya adalah ifconfig ya. Nah, ini IP-nya masih otomatis ya, menggunakan IP 56. Saya pengennya si Debian ini terkoneksi dengan laptop saya. Lalu nanti akan saya kirimkan si file SAM177 dan Drupal itu akan saya install di dalam Debian-nya. Nah, supaya saya bisa ping dengan Debian-nya, maka laptop saya harus saya samakan IP-nya dengan satu network dengan laptop saya. Nah, saya akan setting IP-nya ya. Kita akan masuk lagi panah atas saja ya, panah atas lagi di keyboard, nano spasi slash etc network interfaces ya. Oke. Nah, di sini teman-teman Anda menuju ke allow, di sini ada allow hot plug, ini dipagerin aja, kasih pagar, bawahnya juga ya, efface ini dipagerin ya, lalu Anda enter ya, terus Anda masukkan ini ini adalah cara untuk settingannya ya. Ini adalah untuk setting IP-nya ya. Ketik auto ya, yang ada di sini, ETH0 ya, enter, efface ETH0 ya, bukan eto ya, inet static, enter, address 192.168.1.0
1.12 ya. Anda boleh ikutin saya atau menggunakan IP sendiri, silakan saja ya. Tapi usahakan dia satu network dengan laptop Anda, komputer Anda. Saya pakai network 1 ya. Jadi di sini adalah networknya network 1. Oke. Saya enter, lalu kita ketik netmask. Saya ulangi. Netmask 255.255.255.0, lalu di enter ya tadi ya. Terus kemudian network ya 192.168.1.0. Nah, kalau sudah, kita Ctrl X, CTRL X yang ada di keyboard, tekan bareng CTRL dulu baru X ya. Di sini ada ngomongnya save modify buffer. Nah, kemudian jawab Y, huruf Y yang ada di keyboard, lalu di enter. Oke, kalau sudah ya, ini sudah, kita akan restart si jaringannya. Kita akan restart jaringannya. Caranya gimana restart jaringannya? Slash ya. Restart jaringan itu menggunakan ini restart jaringan Debian. Itu menggunakan pada saat Anda di pagar slash etc net etc initd networking restart. Ini untuk Debian 6 ya, Debian 6 ya. Kalau nggak salah sampai ke Debian 8 bisa, tapi Debian 9 kayaknya nggak seperti ini. Oke. Nah, etc kita slash etc init gitu tab gitu initd networking network gitu tab ya, restart enter. Oke, sudah done ya. Oke, kemudian kita if config apakah IP-nya sudah berubah. Oke, IP-nya sudah berubah ya. Kalau tadi kalau nggak salah IP-nya 56, sekarang IP-nya 112. Oke. Nah, apakah IP saya juga sama ya? Kita coba tes ya, sama networknya maksud saya. Sekarang saya coba IP config ya. IP config enter ya. Saya pakai IP di jaringan. Nah, ini dia IP-nya. IP saya adalah 100 ya teman-teman ya. IP 100. Lalu yang harus diperhatikan, jadi ini satu network ya. Ini kan IP-nya 112, kalau saya 100, jadi di network 1. Oke, yang perlu diperhatikan juga adalah jaringannya. Kita akan mengkoneksikan, menyambungkan si Debian ini ke dalam jaringannya si laptop. Caranya gimana? Dari sini kita cek di sini ya, open network. Kalau saya pakai Windows 10 jadi kelihatan di sini Ethernet ya. Di Ethernet ini change adapter option, Anda pilih yang di sini VirtualBox ya. Di VirtualBox ini dilihat di klik kanan status ya, di status kemudian detail. Lihat di sini harus pakai yang 100 oke ya. Jadi harus satu network satu. Jadi kalau misalnya Anda pakai yang 5.100 ya udah di sini harusnya pakai yang 5.12 atau 5 berapa? 5.12 atau kalau di sini Anda pakainya 10.100 berarti di Debian-nya harus pakai 10.12 gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti itu. Lalu di close kebetulan saya sudah beres ya. Jaringan saya udah beres. Lalu ya, yang berikutnya adalah kita akan coba menyambungkan si Debian ini ke dalam laptop saya. Apakah sudah bisa terkoneksi ya? Saya coba ping 192.168.1.12 di enter. Oke, sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya Anda belum terkoneksi, dicek di sininya teman-teman ya. Ada yang belum saya jelaskan ya. Kalau misalnya belum replay gimana, Pak ya?
Nah, caranya diklik kanan di sini ya, network setting, pastikan di sini adalah host only adapter, jangan yang NAT ya, tapi host only adapter. Lalu di sini di advance pilih yang allow all, jangan yang deny, yang allow all. Lalu kemudian kabel connected, pastikan semuanya sudah connected kabelnya dan allow all. Dan di sini adalah host only adapter, lalu diklik OK. Nah, kalau sudah, Anda harus ngeping dari CMD ini ke dalam Debian-nya. Panah atas ya, ping IP-nya kebetulan adalah IP saya adalah 112. Oke, di enter muncul ya. Nah, kalau sudah ya teman-teman, kita minimize, kita akan coba kirimkan file si SAM ini ke dalam Debian ya. Kirimkan file SAM ini ke dalam Debian, kita coba cari ya. Kita akan coba SAM dulu ya, kita SAM dulu. Yang paling penting adalah SAM-nya dulu. Mana SAM-nya ya? SAM-nya di bawah. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita akan coba kirimkan menggunakan caranya menggunakan tools WinSCP. WinSCP-nya itu ini. Nih, double klik WinSCP ya. Kita jawab yes. Nah, kita pilih yang SCP ya. Kita pilih yang SCP, lalu di sini hostnya adalah 192.168.1.12 ya teman-teman ya, di Debian-nya. Lalu di username-nya adalah root, dan setelah root nanti kita passwordnya adalah 123456, di enter. Nah, setelah itu di root ini teman-teman cari yang namanya folder OPT. Nah, ini folder OPT ya. Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi di OPT, lalu setelah di OPT Anda kirimkan file si SAM ini. Teman-teman kalau sudah punya SAM di Debian-nya sudah ada SAM-nya, Anda boleh skip yang bagian ini ya. Teman-teman kalau misalnya Anda sudah punya SAM ya, sudah pernah install SAM XAMPP Linux yang versi 177, Anda boleh skip yang di step ini. Di step ini teman-teman mungkin ada yang belum pernah install SAM ya, Anda boleh nonton yang bagian yang ini ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menuju ke sini tadi ya. Nah, si OPT ini kita akan coba kirimkan si SAM ini ya, SAM 177 ke dalam sini, dalam folder OPT. Oke, kita kirimkan, kita tekan, jangan lepas geret ke sini ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah teman-teman, kita akan proses si SAM ini ya, kita akan ekstrak ya. Kita minimize dulu yang ini. Nah, untuk supaya kita lebih mudah untuk ngeremote-nya ya, Anda boleh gunakan yang Debian yang di sini sebagai command prompt-nya, boleh menggunakan PATI ya. PATI itu yang mana? Yang ini. PATI itu yang ini. Ini PATI. Nah, ini PATI ya. Ini kalau saya double klik, nah ini untuk SSH dan telnet. Saya gunakan SSH ya, SSH ya. 192.168 ya, 1.12 ya. Kemudian di enter. Nah, kalau sudah, biasanya kalau itu nggak ada pertanyaan, jawab yes atau oke aja ya. Kemudian kita ketik root ya, enter. Passwordnya adalah 1234566, di enter. Nah, kemudian kita akan menuju foldernya root ya, foldernya opt, cd/opt, di enter. Nah, kita akan lihat isinya ls ya. Nah, kalau di ls Anda belum ada SAM di sini ya, berarti filenya belum kekirim ya. Anda harus kirimkan menggunakan WinSCP. Yang WinSCP yang mana? Yang tadi itu, yang bentuknya yang ini. Nih, yang ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita akan coba untuk ekstrak dulu ya. Kita akan ekstrak dahulu si
SAM ini. Nah, caranya gimana? Menggunakan perintah tar. Tar itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia tar spasi min xvzf. Nama filenya apa? Ini nanti videonya boleh di pause atau diloncatin, silahkan aja. Nah, kemudian saya menuju ke sini, tar spasi min xvzf ya. Spasi nama filenya apa? Ketik x aja karena kita menggunakan XAMPP SAM ya. X gitu tab. Nah, langsung dia itu. Buat terus kemudian di enter. Nah, ketika di enter akan mengekstrak dia. Kita tunggu. Oke, baik. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam foldernya si SAM ya. Kita coba ls lagi, ls. Nah, kalau tadi kan cuman SAM aja ya, XAMPP, sekarang ada lem. Kalau kita lihat, lem ini adalah folder, yang ini adalah file. Beda ya, yang ini file itu filenya satu, kalau folder adalah ruangan dari, folder atau directory itu ruangan dari si file ya. Nah, supaya untuk melihatnya lebih jelas lagi menggunakan ls spasi min al ya. ls spasi min al di enter. Nah, ini adalah directory. Tandanya apa? Di sini ada D. D ini maksudnya ada directory ya, atau folder ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada direktorinya nih. Nah, itu. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam foldernya lem ya, cd spasi lem. Atau bisa langsung dari sini. Ya, kalau mau langsung dari sini lebih enak ya. Untuk langsung menjalankan si lem ini, caranya gimana? Kita langsung jalankan saja ya supaya menyingkat waktu. CD bukan pakai CD lagi, tapi slash ya. opt ya /la tab ya, lalu la lagi tab ya, cd opt tab cd opt /lampp lalu /lampp spasi start ya. Enter. Nah, oke. Ya, ketika ini tadi diketik cd opt cd lampp cd lampp, nanti otomatis spasi sendiri, lalu terus kemudian Anda ketikkan start. Nah, di sini kalau udah ngomongnya starting Apache, ini berarti udah beres ini, starting MySQL, FTPD, dan si SAM lemnya sudah jalan, sudah started, berarti ini sudah oke. Nah, ini bisa kita panggil si IP-nya ya, 192.168.1.12. Enter. Nah, oke. IP-nya bisa dipanggil ya, si SAM-nya sudah bisa jalan. Kemudian di klik English, lalu ya kita langsung menuju ke pokoknya ya, ke intinya, yaitu ke phpMyAdmin. Oh iya, proses pengkopiannya tadi saya sempat lupa, itu Anda screenshot ya, yang di sini teman-teman. Kirim file Drupal ke Debian, itu yang di sini Anda screenshot aja nih. Ini yang bagian ini saya coba refresh. Ini kok nggak muncul ini Pak ya. Di refresh aja yang ini yang hijau. Anda refresh, nah ini refresh. Ini Anda screenshot yang ini. Ini menandakan bahwa Anda sudah mengirimkan file SAM ini ke dalam lem ya, ke dalam si Linux ya. Oke. Nah, kemudian screenshot yang kedua adalah langkah instalasi Drupal. Ini nanti, ini sepertinya ini langkah yang kedua, ini buat database dulu ya. Database-nya dibuat, caranya ya dari phpMyAdmin ini diklik ya, kita akan buat database ya. Kemudian ke database yang di sini, lalu Anda buat di sini adalah Drupal, diketik aja Drupal, kebetulan saya sudah ngetes tadi Drupal, lalu kita create. Nah, kalau sudah kita create si Drupalnya, dan kita akan menuju proses pengkopian si Drupal ya, proses pengkopian si Drupal. Kita minimize dulu ya, dan kita menuju ke Debian-nya ya.
Di sini ada Drupal. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengulang lagi memasang database-nya ya, atau mungkin tadi udah terpasang ataupun belum ya. Saya coba ulang lagi, saya ke database ya. Kita akan coba buat database-nya si Drupal ya. Drupal ya, kemudian di create. Nah, sudah ada di sini Drupal ya teman-teman ya. Dan kemudian si Drupal ini di bagian yang ini Anda screenshot, ini bagian dari tugas ke 4 dan bagian 3 ya. Anda buat database Drupal, Anda screenshot. Lalu ya, kita menuju ke web dulu. Mana webnya? Nah, ini dia. Nah, kita akan fokus ke dalam instalasi si Drupalnya ya. Jadi intinya ada di sini, teman-teman, tolong Anda perhatikan ya, karena salah sedikit settingannya, salah sedikit stepnya, ini nggak jalan ya. Karena tadi saya sudah beberapa kali nyoba tapi nggak jalan. Jadi settingannya ini memang yang tercepat ya. Anda perhatikan ya. Oke. Teman-teman, nanti Drupal yang versi 77 ya akan saya share ke kolom deskripsi, dan nantinya si Drupal 77 Anda harus ekstrak ya, klik kanan ya, ekstrak to ya, menggunakan WinRAR atau gimana ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, coba Anda double klik ya. Ini akan muncul isi filenya yang ada di sini. Nah, kemudian si file Drupal 77 ini kita akan kirimkan ke dalam lem ya. Kita akan kirimkan ke lem ini. Nah, ini di lem ini. Nah, caranya ya, Anda masuk ke lem ya, ke dalam Debian ini, menuju ke sini di OPT ya. Ini posisinya ada di OPT. Mana OPT? Ini OPT, lalu ke lem. Di dalam lem, kita akan menuju ke htdoc. Perhatikan baik-baik. Lalu, nah nanti videonya bisa Anda pause dan nanti Anda bisa ulangi lagi. Lalu di dalam sini, ya kita akan kirimkan si Drupal ini. Si Drupal ini akan kita kirimkan ke sini. Nah, caranya gimana? Ini ditekan. Si Drupal ini folder ditekan, jangan lepas, geser ke sini. Pas. Oke, kita tunggu. Oke, nah kalau sudah, kita klik kanan, kita rename, 77-nya kita hapus ya, kita rename, ya kita buang yang 77 sama stripnya, jadi Drupal aja, ya Drupal aja, kita enter, ya jadi diklik kanan rename tadi tuh, klik kanan rename, oke. Nah, Anda perhatikan baik-baik, ya, kita menuju ke Drupal, double klik, oke. Sekali klik atau double klik kita masuk aja, lalu kita menuju ke site, situs tulisannya, double klik, oke. Lalu kita menuju ke default, double klik, ya. Nah, di dalam default ini, ya, kita klik kanan, new, directory, kita ketik site, situs tulisannya, lalu kita set permissionnya. Di sini kita bikin 777-nya 4 kali, lalu same setting at time, next time, di OK. Lalu ya, default setting ini kita klik kanan ya, atau sorry, kita klik sekali, lalu ke file ya, copy, terus ke sini, tetap di sini, terus kemudian file, paste. Nah, di sini default setting ini defaultnya dihilangin tulisannya ya. Jadi settings aja ya, diklik ini, diklik sini, settings saja, dihapus. Ya, pelan-pelan. Oke.
Jadi settings saja, settings, terus diklik oke. Nah, settings ini ya, Anda klik kanan, kemudian edit ya. Nah, di dalam sini, di dalam settings ini Anda scroll ke bawah ya. Cari di sini yang bagian ini, MySQL database name ya. Di scroll aja ke bawah sedikit. Nah, ketemu ini database name, ini di blok ya. Lalu diketik nama database-nya Drupal. Username-nya adalah root, di blok root ya. Password-nya adalah kosong, di blok dihapus atau delete aja. Nah, ini biarin aja gini. Lalu Anda save ini dari save, diklik save. Nah, sudah, di close. Nah, oke. Sebentar, ini file saya kok hilang. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu properties ya. Dibikin di sini adalah 7-nya 4 kali itu 2 3 4. Oke. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, teman-teman kita menuju ke webnya. Kita ke browser, dibuka tab satu lagi. Kita buka 192.168.1.12/Drupal. Enter. Kita tunggu ya. Nah, muncul ya. Nah, kemudian save continue. Lalu save continue. Ya. Di sini akan muncul ya. Kalau muncul error gini ya, kita menuju ke directory tadi ya, ke WinSCP. Di sini sorry teman-teman, bukan site tapi adalah files ya. Di sini default files ya. Kita coba klik kanan ya, rename files ya. Terus kemudian diklik di sini. Kemudian kita coba refresh. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita menuju ke database name. Database-nya name adalah Drupal. Ya, Anda ketik aja Drupal. Lalu database username-nya adalah root. Lalu database password-nya adalah kosong. Dan kemudian kita save continue. Oke, initializing, dia akan menginstal. Oke, nah di sini set name-nya Anda ketik huruf besar aja, misalnya Budiono, ya Budiono, huruf besar, kasih nama npm ya, apa itu nama depan npm ya, Budiono, lalu npm-nya misalnya dipakai strip 20 42 7006 misalnya ya, itu set name-nya misalnya budiono@gmail, terus digeser ke bawah. Set manajemen akun adalah admin ya, Anda bikin admin ya, diketik admin. Terus kemudian jangan lupa email address-nya di sini budiono@gmail, passwordnya yang gampang aja 123456 yang mudah. Terus kemudian 123456 samain passwordnya. Lalu ya yang di bawah ini biarin aja. Terus kemudian save continue. Ya,
congratulations, your installation Drupal. Ya, your install Drupal. Jadi Drupalnya sudah berhasil diinstal. Lalu kita visit your new site. Diklik sini, maka Drupalnya akan terinstall ya teman-teman ya. Ini npm Anda ya. Kalau mau buat konten di sini add konten, nama artikelnya apa nanti bisa diikuti. Oke. Dan ini Anda screenshot, ini screenshot yang terakhir ya. Ini Anda screenshot yang terakhir ya. Terus kemudian screenshot, oh ya ada yang lupa, screenshot yang ini langkah awal instalasi Drupal itu pada saat di sini aja deh, kalau enggak di screenshotnya langkah awalnya yang di sebenarnya udah terlanjur sih ya, yang di sini juga boleh di screenshot nih langkah awalnya instalasinya. Jadi pada saat kita mainan di folder ya files ini. Oke, jadi teman-teman itu saja ya teman-teman, kita sudah berhasil, nama Anda sudah ada, npm-nya sudah ada. Kemudian nanti Anda bisa cek lagi di video saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Demikianlah kuliah saya untuk instalasi Drupal di kuliah cloud computing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.